Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Pria yang luar biasa, jadi berapa banyak wanita yang ingin menikah dengannya? Seleraku tidak buruk sama sekali, Priscilia memarahi Agam sejak awal, tapi sekarang dia memujinya. Bagaimanapun juga, dia telah mengarahkan pandangannya padanya. Dimas diam-diam mendengarkan apa yang Priscilia katakan tentang Agam. Sebuah ide melintas di benaknya dan dia berbicara, "Priscilia, kamu sangat baik. Ini adalah berkah baginya untuk memiliki seseorang sepertimu. Jika dia tidak menghargaimu, aku akan membawamu pergi sehingga dia tidak akan pernah bisa menemukanmu." Priscilia bersendawa dan terhuyung-huyung untuk berdiri. "Dimas, terima kasih telah mengobrol dan minum denganku. Kita akan berteman mulai sekarang. Jika kamu ingin minum, hubungi saja aku dan aku akan menemanimu kapan saja." "Kalau begitu, terima kasih, Priscilia. Merupakan kehormatan bagiku untuk menjadi temanmu." Dimas memegang Priscilia, yang tidak stabil, dan berkata, "Kamu mabuk. Duduk saja, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan secangkir teh untukmu." "Terima kasih." Priscilia tersenyum dan berkata, "Dimas, kamu benar-benar baik. Jika aku tidak bertemu dengan Agam terlebih dahulu, aku mungkin akan menyukaimu. Lagi pula, aku pertama kali bertemu dengannya, jadi jika kamu memiliki perasaan padaku, simpanlah untuk dirimu sendiri. Jangan katakan itu, sehingga kita masih bisa berteman di masa depan." "Tidak, aku mengenalmu lebih awal dari dia," teriak Dimas dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dengan keras. Bagaimana seseorang bisa begitu narsis? Priscilia tidak hanya narsis, tetapi juga memiliki temperamen yang buruk. Setelah minum teh, Priscilia mulai sadar. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat semua outlet berita utama. Itu penuh dengan foto dia dan Dimas berciuman dengan penuh gairah, dan banyak pembaca dan penggemar mendiskusikannya. Dia percaya bahwa foto-foto ini tidak hanya akan mencapai Agam, tetapi juga keluarganya. Namun, ponselnya telah diam untuk beberapa waktu. Agam belum menelepon, begitu pula keluarganya. Di masa lalu, setiap kali terjadi sesuatu, kakek Sanjaya akan memanggilnya untuk memeriksanya, tetapi kali ini, kakek Sanjaya bahkan tidak menelepon. Apakah keluarganya benar-benar sudah cukup dengan masalahnya dan membiarkannya berjuang sendiri kali ini? "Priscilia, ada apa?" Dimas bertanya dengan prihatin. "Dimas, ini sudah larut. Tolong antar aku pulang." Dia harus tenang dan memikirkan masalah dengan hati-hati. Bagaimana jika dia tidak akan bisa mendapatkan Agam? "Priscilia, apapun yang terjadi, jadilah orang yang kuat dan jagalah dirimu sendiri." Dimas mengatakan itu saat dia mengantar Priscilia pulang. Priscilia berdiri di sana dan berpikir lama, tetapi dia tidak tahu apa yang coba dikatakan pria itu padanya. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan menuju area perumahan. Rumah yang ia tinggali berada di lokasi geografis yang strategis. Itu terletak di sisi selatan kota Jakarta. Di luar area perumahan adalah taman ekologi terbesar di Jakarta. Setiap kali Priscilia berada di kota Jakarta, dia biasanya tinggal di sini. Terkadang, dia akan kembali ke Villa Sanjaya untuk membantu menjaga putri kecil. Dia tidak akan mengganggu keluarga itu secara acak. Sekarang setelah kakak iparnya kembali, putri kecil akan diurus oleh mamanya. Jadi putri kecil tidak akan peduli lagi dengan bibi kecilnya. Priscilia berjalan cukup jauh dan akhirnya sampai di rumah. Dia membuka pintu, melepas sepatunya,
melemparkan tasnya ke bawah, dan tidak menyalakan lampu. Dia berjalan ke kamar mandinya yang memiliki cahaya yang masuk melalui jendela. Dia berbau seperti alkohol setelah minum begitu banyak. Setelah mandi air hangat, dia merasa segar dan nyaman, dan dia tidak akan memikirkan hal-hal yang mengganggu itu lagi. Priscilia berjalan keluar dari kamar mandi, dan dia berjalan ke ruang tamu tanpa mengenakan baju. Priscilia menggeledah mejanya dan menemukan sebatang rokok dan korek api. Suara tepuk tangan pemantik api dinyalakan. Dengan bantuan api, Priscilia melihat seorang pria duduk di sofa. Itu adalah seorang pria dengan wajah muram, yang tampak seperti penangkap jiwa dari neraka. Priscilia sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan berbalik untuk melarikan diri. Setelah panik beberapa saat, dia memikirkan sesuatu. Priscilia berhenti dan melihat ke belakang. Melalui cahaya bulan yang redup, dia menyadari bahwa ada seorang pria yang mengenakan seragam militer. Agam, itu dia, bajingan itu. Kapan dia datang? Kenapa dia tidak menyalakan lampu? Apakah dia ingin menakut-nakutiku sampai mati? Dia duduk di sana dengan wajah muram. Mengetahui bahwa itu adalah Agam, Priscilia menjadi lebih berani. Dia menyalakan lampu di kamar. Priscilia tidak keberatan saat dia tidak mengenakan baju. Namun, begitu lampu dinyalakan, Priscilia langsung tercengang. Agam terlihat sangat menakutkan. Dia belum pernah melihatnya seperti ini. Sepertinya Agam bisa memakannya kapan saja. Cahaya sangat menyilaukan. Tetapi dibandingkan dengan cahaya, mata dingin Agam lebih menonjol. Bahkan Priscilia, yang selalu menggertaknya, sedikit takut. Dia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi dia dengan paksa menekan rasa takut di hatinya. Agam datang kepadanya kali ini. Dia tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu baik. Dia tidak boleh membiarkannya pergi dengan mudah. Di bawah cahaya terang, Priscilia benar-benar tidak mengenakan baju sama sekali. Kulitnya, yang secantik mungkin, berangsur-angsur berubah menjadi merah muda. Priscilia menggigit bibirnya dan berkata dengan bangga, "Kamu cemburu, bukan? Kamu masih punya kesempatan sebelum aku dibawa pergi oleh orang lain." Priscilia sengaja membusungkan dadanya. Agam menyipitkan matanya. Matanya masih setajam pisau. Agam secara visual memperhatikan Priscilia, tapi dia masih terdiam. Priscilia merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya, jadi dia bergegas ke arahnya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia memeluknya erat-erat dan berkata, "Agam, ayo kita lakukan hal itu. Percayalah, aku akan memberimu kesenangan." Priscilia telah belajar banyak keterampilan dengan menonton film dewasa. Entah itu dari depan atau belakang, dia memastikan semuanya bisa dilakukan dengan benar. Priscilia menunggu untuk mencobanya dengan Agam. Agam menegakkan tubuhnya, seolah tidak tergerak oleh kecantikan di depannya, tetapi urat-urat di dahinya bermunculan. Priscilia melanjutkan, "Jangan ragu, Agam. Kamu harus memanfaatkan kesempatan itu selagi aku masih bersedia memberikannya kepadamu. Jangan menyesal ketika kamu kehilangan aku, Agam. Sebenarnya, aku masih menyukaimu. Ketika Tuan Dimas menciumku hari ini, orang yang ada di pikiranku adalah kamu. Aku membayangkan kamulah yang berciuman denganku." Jika Priscilia tidak mengatakan itu, Agam masih bisa tetap tenang. Begitu dia mengatakan itu, kemarahan yang ditekan secara paksa akhirnya pecah. Agam menekan kepala Priscilia ke dinding dan menciumnya dengan keras. Agam menggigitnya melalui ciumannya, seolah-olah dia menghukumnya karena tidak patuh. "Agam, bajingan." Ciumannya jauh lebih kuat daripada imajinasi Priscilia, dan dia tidak bisa menggunakan gerakan yang dia pelajari. Dia dengan canggung menanggapi ciumannya. Jantung Priscilia berdetak kencang, dan dia terus berdoa di dalam hatinya, "Agam, ayo lakukan hal itu malam ini. Aku sangat ingin bersamamu." Tepat ketika Priscilia menguatkan dirinya,
Agam tiba-tiba mendorongnya menjauh. Wajahnya masih muram, dia memandangnya dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak boleh menghubungi pria bernama Dimas lagi. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu ada hubungannya denganku? Bukan urusanmu dengan pria mana aku ingin bersama." Priscilia menggigit bibirnya dengan erat, menekan keluhan di hatinya, dan menatapnya dengan keras kepala. Bajingan ini, dia begitu dekat untuk bercinta, tapi dia masih bisa mengambilnya kembali. Apakah aku tidak cukup menarik? Apakah aku tidak menggoda? Apa yang bisa menjadi alasannya? Ya, aku bukan milikmu. Jadi, kalau begitu, kamu bisa telanjang di depan orang asing manapun. Agam tiba-tiba berdiri. Priscilia ketakutan sesaat. Mendengar kata-kata Agam, Priscilia marah. Dia juga berdiri, tapi dia jauh lebih pendek darinya. Dia hanya bisa menatapnya, dan keganasannya langsung hilang. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.